Pertama saya ungkap dulu kan, apa sih yang masalah di dalam search engine. Search engine misalnya kita beri satu query ke Google, diberikanlah ini query ke Google ini. Okay. Misalnya ini query-nya. The most important problem adalah bahwa hasil daripada query yang diberikan ini menurut Google itu ini relevan. Tapi setelah dicek, ini ternyata faktanya tidak semua relevan. Kau juga merasakan itu. Misalnya kau beri ke Google. Udah? Terus masalahnya adalah nilai similarity query dengan search engine itu tidak selalu relevan hasil yang didapatkan. Oke. Jadi ini saya kasih contoh lagi ya. Hasil yang diambilkan misalnya di Indiana University Bloomington, ini query-nya. Dapatlah di search engine sekian ya. Ini dari sekian banyak Oke. Clear, ini masalahnya. Apa yang saya lakukan dengan itu? Jadi saya perjelas di tulisan ini sebelumnya bahwa dalam search engine antara query dengan dokumen itu selalu ada saja yang dihasilkan yang tidak relevan. Jadi tujuan saya adalah bagaimana membuat suatu query itu menghasilkan dokumen yang relevan. Oke, clear di situ. Saya lakukanlah query optimization. Query representasinya seperti ini. Yang saya lakukan, query ini dari sekian banyak kata kunci, karena query itu terdiri dari kata kunci. Banyak di situ yang sebenarnya kata kunci yang tidak bagus, tidak relevan. Ini dioptimasi, optimasi query-nya. Dihasilkanlah nanti namanya query solution atau keyword solution. Bagaimana representasi query yang saya lakukan ini? Nah, di gambar satu itu tadi, ini menunjukkan bagaimana query direpresentasikan. Query-nya seperti ini, clear di sini. Dilakukanlah di sini query processing. Query processingnya ini saya menggunakan untuk optimisasinya itu menggunakan genetic algorithm. Nah, hasil dari genetic algorithm inilah menghasilkan suatu query yang optimum. Query optimum itu bisa nanti dibuat menjadi itulah keyword solutionnya. Ini ya. Inilah statement saya. A weighted set of keyword is an important keyword because it has the greatest influence accessing the most relevant document in database. Ini pernyataan saya. Statement saya di sini. Nah, ini query representasinya ini. Jadi ini statement saya juga. Ini statement saya lagi. Oke. Clear di situ. Untuk mendapatkan dokumen yang relevan. Tadi kan dokumen tidak relevan itu. Saya lakukanlah satu temuan namanya POSI formulation ini. Jadi posisinya di sini. Proses antara dokumen dengan query itu dihasilkan di sini posisinya. Nah, POSI formulation inilah my new contribution. Clear. This is my new contribution. This is my PSD. POSI formulation itu percentage of similarity formulation. Ini yang saya dibuat. New contribution dalam retrieval. Selama ini nggak ada. Oke. Ini POSI formulation itu. Ya, ini saya buat seperti ini. Oke. Baru dijelaskan di mana ini saya coba. Ini saya coba dalam POSI project ini. Dalam search engine saya sebut Journal Browser Search Engine JBS. Oke. Nah, ini contoh hasil yang diperoleh. Oke. Ini proses yang dilakukan di dalam search engine tadi. This is the example result of query processing. Ini diterangkan di sini.
terangkan di sini prosesnya. Ini proses GE-nya. Ini contoh hasil setelah proses. Ini prosesnya panjang ini, saya potong. Ini yang saya sebut query processing menghasilkan query optimization-nya ini. Ini keyword solution-nya atau query solution. Ini hasilnya ini. Oke. Diperoleh dengan proses ini. Ini keyword solution-nya diproses seperti ini. Ini prosesnya. Ini prosesnya. Ini contoh hasilnya. Ini banyak ini, ribuan dokumen. Ditemukan ribuan dokumen. Tapi nggak mungkin semua saya taruh. Tapi lampirannya ada. Saya ambillah 10 dokumen. Ini dokumen 1. Nomor dokumen 531 di urutan ranking 1. Bobotnya ini. Dokumen sekian nilainya ini, similarity-nya. Dokumen nomor sekian ini bobotnya ini, dan seterusnya. Hasilnya ini semua secara lengkap ada di lampiran. Nah, diambillah 5 dokumen. Dokumen yang ini tadi, ini nilainya ini, hasil solusinya seperti ini. Ada dokumen nomor 110. Ini tadi query-nya ya. Ini hasil keywordnya, information retrieval, algoritma. Setelah dioptimisasi, inilah hasilnya. Inilah query yang paling besar bobotnya. Dapatlah ini. Sekian. Similarity value-nya ini. Jadi saya sudah menjawab masalah yang tadi. Nilai similarity-nya itu dapat dengan POSI formulation. Dapatlah ini. Ini contoh hasil. Nah, di mana JBS itu saya letakkan? Dalam internet. Ini JBS-nya di sini. Di dalam internet. Nah, sekarang dievaluasi. Saya bilang tadi temuan saya POSI itu ini. Ini POSI formulation bagian ini. Untuk query yang sama dicoba ini POSI formulation. Query yang sama dicoba ini dengan sebelumnya Hopfield. Bandingkan POSI formulation di sini Hopfield. Pada data yang sama. Itu yang dilakukan. Hasilnya ini yang saya dapatkan, similarity-nya lebih tinggi, keyword competition-nya. Ini yang Hopfield. Yang merah, ungu, Hopfield. Datanya ini lengkap semua. Nih contoh. Ini by cosine function. Ini Hopfield. Nah, kalau mau dilihat prosesnya di sini. Ini semua lengkap ini. Ini prosesnya. Jadi problemnya terjawab bahwa ini tadi dengan menggunakan keyword competition, masalah ini terjawab. Yang ini. Jadi nanti ini harus ditunjukkan dulu similarity-nya ini berapa dengan query. Ini kan tidak ada similarity-nya. Nah, disinilah yang saya buat itu. Bandingkan. Ini yang real ya. Ini dia. Ini similarity-nya. Digunakan di search engine-nya seperti ini. Ini prosesnya. Yang ini karena ini mau dibuatlah hitam putih supaya karena dicetak, kalau ini cetak berwarna enggak difotokopi enggak bagus. Ini hasilnya ini. Ini hasilnya ini itu yang tadi. Prosesnya di sini. Dokumennya ini. Jadi clear di mana posisinya.
pos itu. Ini udah jelas ya? Jelas. Minggu depan saya akan kembali dengan penjelasan yang kayak gini Pak. Iya. Iya, saya akan jelasin ke Prof sistematis kayak gini. Ya. Ya.